sahabat Hermina, ketemu lagi di podcast Hermina. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang psikologi anak ya. Kenapa kita ngebahas tentang ini? Karena mungkin ayah atau bunda di luar sana, terutama untuk mama muda nih ya, kadang kan suka bingung gimana sih cara menyikapi emosional anak atau perkembangan anak yang mungkin sekarang pertumbuhannya itu udah sangat cepat sekali gitu. Nah, bersama kita udah hadir Ibu Ririn ya, yang praktek di Hermina Cirua sebagai psikolog. Nah, langsung aja ya, bagaimana nih Bu untuk tema kita pada hari ini terkait psikologi anak. Seberapa penting sih psikologi anak itu? Oke, kalau dari pertanyaan seberapa penting, pastinya penting banget ya, karena anak ini akan tumbuh menjadi orang yang dewasa nantinya, akan menjadi seseorang yang mandiri, yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan sehat secara fisik maupun mental. Mungkin itu kalau untuk menjawab seberapa penting. Nah, terkait tema kita hari ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, membahas tentang psikologi anak. Tetapi sebelum masuk ke psikologi anak, karena pembahasan psikologi anak itu sangat luas, banyak sekali hal yang bisa dibahas terkait psikologi anak. Jadi saya akan memulai dari membagi tahapan perkembangan dulu, karena memang ada teorinya tersendiri. Jadi misalnya anak mulai dari lahir, terus kemudian usia 1 tahun itu adalah masa yang paling awal. Terus kemudian ada tahapan di usia 1 sampai 3 tahun itu masuk masa infant atau toddler. Terus kemudian 3 sampai 6 tahun itu mungkin udah mulai masuk masa sekolah, tapi kayak preschool, TK ataupun PAUD ya sekarang. Itu masa kanak-kanak awal kita kenalnya kalau di psikologi. Terus kemudian naik lagi dari usia 6 tahun sampai 11 tahun, itu masuk dalam masa kanak-kanak. Ada yang bilang kanak-kanak tengah, ada yang bilang kanak-kanak akhir. Jadi itu usia mulai SD, udah masuk SD. Nah, di atas 11 tahun kan udah masuk 12 tahun, 12 tahun ini udah remaja. Jadi udah beda lagi nih. Oke, jadi kita fokus sampai di 11 tahun aja ini ya, untuk hari ini. Nah, jadi kenapa dibagi-bagi ke dalam tahapan? Karena setiap tahap perkembangan itu punya tugas perkembangan yang sebaiknya anak penuhi juga. Jadi karena ada tugas perkembangan ini, otomatis ada stimulasi yang perlu dilakukan mungkin oleh orang tua ataupun orang-orang di lingkungan sekitar anak ini untuk memenuhi tugas perkembangan itu. Mungkin seperti itu kali untuk penjelasan awal tentang tema kita hari ini. Ini kan karena tahapannya tuh dibagi atas usia nih ya, dari usia tadi dari 0 sampai dengan 11 tahun. Nah, untuk tanda-tanda, maksudnya kayak 0 sampai sekian tahun itu harusnya emosinya seperti apa sih Bu gitu? Atau misalnya dari usia 6 tahun kok emosionalnya kayak anak yang usianya di bawahnya, itu sebenarnya normal apa enggak sih kalau yang kayak gitu? Oke. Kalau kita bicara tentang emosi yang seperti itu, mungkin ini adalah pembahasan itu tadi 1 semester ke depan ya, terlalu panjang dan terlalu lama. Iya, malah pembahasan ini dibahas dalam selama mata kuliah terkait emosi gitu. Jadi untuk singkatnya, mungkin saya akan mencoba membagi beberapa aspek yang bisa dikenali oleh orang tua. Jadi dicoba dilihat-lihat di rumah sendiri ya. Aspeknya itu dari aspek fisik, di mana fisik ini terdiri dari kayak tinggi badannya yang kelihatan secara fisik. Terus motoriknya gimana sih? Motoriknya, sensoriknya. Dia udah bisa belum melompat di usia yang misalnya 5 tahun. Terus kemudian dia bisa menulis enggak? Atau mungkin tangannya masih kaku padahal dia udah mau masuk SD misalnya. Jadi itu yang perlu dilihat. Kalau untuk masalah fisik, banyak sih sebenarnya aspek lainnya. Terus kemudian kita pindah ke kognitif anak. Kalau kognitif anak itu terdiri dari biasanya kemampuan bahasanya, apakah di usia misalnya 4 tahun dia udah bisa diajak komunikasi 2 arah belum? Atau ternyata dia hanya bisa memahami perintah tapi belum bisa untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang mungkin dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Terus kemudian dari bahasa, perhatian anak, fokusnya. Terus kemudian di kognitif yang bisa dilihat lagi kemampuan menganalisa, terus kemampuan untuk menghadapi suatu masalah, kreativitas juga bisa dilihat di dalam kognitifnya. Dan aspek yang terakhir ini, yang ketiga adalah psikososial. Psikososial ini yang bisa dilihat adalah gimana sih emosi anak, seperti tadi yang Mbak tanyakan ya, gimana emosinya, terus kemudian bagaimana hubungan sosial dia dengan lingkungan sekitarnya, teman-teman sebayanya. Iya, gitu ya. Teman sebayanya, terus sama orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya itu. Jadi 3 aspek ini. Nah, pada saat ada orang tua yang merasa
kayaknya ada yang belum sesuai nih, daripada orang tua menebak-nebak dan akhirnya melakukan self diagnose, mungkin ada baiknya orang tua langsung aja ke profesional yang bisa membantu untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Oh gitu, oke. Nah itu kan tadi untuk aspek untuk psikologi anak dari tiap usianya gitu ya. Nah terus untuk si orang tuanya nih, pentingnya komunikasi antar si orang tua ke si anak itu seberapa penting sih, mempengaruhi nggak untuk si psikologi anak ini sendiri gitu. Jadi selain aspek tadi, apakah ada faktor dari luar nih termasuk komunikasi si orang tua itu tuh ngaruh nggak sih Bu? Kalau komunikasi pastinya, bahkan sebaiknya anak ini masih di dalam kandungan itu udah sering diajak ngobrol sebenarnya, gitu. Karena mereka punya memori sebenarnya, gitu. Udah punya memori. Jadi jangan merasa dia kan belum mengerti apa-apa, ngapain sih ngajakin anak kecil ngobrol misalnya, padahal mereka udah punya memori. Bahkan ada penelitian juga kok yang mengatakan, bukan cuma penelitian, bahkan di sehari-hari mungkin kita bisa lihat orang tua yang lebih cerewet ke anak, bukan cerewet dalam artian mengomel ya, cerewet dalam artian dia aktif gitu betul lebih aktif untuk mengajak anak ngobrol, anaknya itu lebih cepat untuk berbicaranya, terus kemudian pelafalannya juga lebih jelas, dan juga kemampuan dia untuk memiliki kosakata yang lebih banyak itu juga berpotensi lebih bagus daripada yang orang tuanya hanya pasif aja ngasih handphone. Iya benar-benar. Terus sepenting itu berarti ya di dalam kandungan aja ketika belum lahir, komunikasi orang tua ke anak itu penting, apalagi ketika dia udah lahir gitu ya. Nah tadi tuh disinggung sama Bu Ririn tentang teknologi. Nah anak-anak yang lahir di era digital kayak gini ya kan pasti beberapa ada yang udah ketergantungan sama gadget segala macam. Nah itu kan kurang baik ya, kan karena komunikasi yang baik itu kan dari orang tua daripada dia langsung dikasih gadget gitu ya. Nah tanggapan dari Bu Ririn untuk anak-anak yang seperti itu gimana? Karena kan mereka juga nggak bisa menghindari ya, karena emang lahir di era digital dan memang harus sesuai dengan perkembangannya, tetap harus mereka juga harus tahu ini loh handphone, ini loh cara untuk berkomunikasi dalam bentuk digital dan lain-lain. Gimana tuh Bu? Oke, menarik sekali ini perlu dibahas. Jadi ini si gadget ini sebenarnya bukan gadgetnya yang membuat kecanduan, tetapi tontonan yang ada di dalamnya. Yang mungkin kebanyakan orang tua tanpa disadari menjadikan si gadget ini menjadi satu-satunya alat untuk digunakan menstimulasi anak, karena mungkin dianggap murah, mudah, praktis. Ya udah saya kasih handphone, kamu duduk anteng, ya ibu atau ayah bisa ngelakuin apapun pekerjaan di luar dari ini mengasuh gitu. Makanya cara simple jalan pintas inilah yang digunakan untuk mengasuh anak. Padahal sebenarnya gadget ini kan bukan satu-satunya ya, tapi salah satu cara. Boleh digunakan, karena emang kita nggak bisa tutup mata juga. Anak zaman sekarang itu emang lahir udah langsung terpapar teknologi. Apalagi ada beberapa orang tua yang emang sengaja untuk mengabadikan momen si anak ini ya. Karena nggak akan keulang gitu ya, jadi pengennya tuh kayak diabadikan aja semuanya. Jadi kita jangan egois untuk, yaudah kamu nggak boleh handphone. Tapi mamahnya main handphone terus untuk foto-foto dan lain-lain gitu ya. Dan di depan anak lagi, jadi kan anak merasa, kok saya nggak boleh dan orang tua saya boleh. Nah di situ ya asal mula tantrum kan biasanya dari situ juga ya. Benar. Oke, jadi kembali ke masalah gadget ini tadi, dijadikan satu-satunya cara untuk stimulus, padahal bukan. Itu hanya salah satu cara. Boleh banget untuk digunakan, tetapi yang diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakannya dan kapan, durasinya juga berapa lama. Gitu. Iya berarti durasi nih, ngomongin masalah durasi. Secara psikolog itu durasi yang bagus sehari atau mungkin seminggu ya, si anak itu boleh pegang gadget berapa lama sih, atau mungkin nggak ngaruh waktunya tapi tontonannya nih gitu, untuk nonton ini berapa lama gitu Bu? Iya, jadi kalau masalah pertanyaan tadi untuk durasi sebenarnya setiap usia ada lagi nih batasan-batasannya sebenarnya yang baik ya kalau kita bicara ideal. Tapi ya kadang ada kondisi yang membuat kita kepepet, ya udahlah. Tapi kalau kita bicara idealnya ada sebenarnya. Tontonan itu udah banyak banget tontonan yang bisa dipilih sekarang, malah saking banyaknya malah orang tuanya sendiri yang bingung mau memilih yang mana. Yang penting aktivitas itu yang ditonton adalah aktivitas yang melibatkan gerakan fisik sebenarnya. Jadi kan anak bisa mencontoh, misalnya handphone ditaruh di situ, terus ya udah anak ikutan joget atau ikutan nyanyi. Atau mungkin yang DIY yang bisa dilakukan kembali bersama orang tua kan bisa membantu bonding orang tua, membangun bonding orang tua bersama anak juga di satu sisi. Itu terkait tontonan. Kalau durasi sebaiknya 0 sampai 18 bulan itu tidak dipaparkan gadget gitu.
sebaiknya ya nggak usah. Jadi memang yang dibangun adalah rasa trustnya dia ke orang-orang di sekitarnya, ke orang tuanya. Karena kalau anak 0 sampai 1 tahun udah dibangun dibangun rasa kepercayaannya, trustnya kepada orang tua, akan menimbulkan rasa nyaman, rasa aman, dan itu akan membantu untuk kepercayaan dirinya dia, rasa untuk dihargai, dan lebih optimis menghadapi kehidupan nanti di kemudian hari, sampai terbawa sampai dewasa. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ingat-ingat selama waktu kita kecil kita diabaikan nggak ya, atau mungkin secara tidak sengaja mungkin karena orang tua kerja ya. Nah, coba kita refleksi ke diri kita sendiri. Tapi kebalikannya, kalau misalnya anak tidak mendapatkan keamanan tadi, anak akan merasa kalau dirinya ini diabaikan, jadi pesimis, terus kemudian dia jadi agak sulit membangun relasi dengan orang lain, apalagi ke dirinya sendiri juga. Mungkin itu. Gitu. Jadi ngaruh untuk kegiatan dia selanjutnya ya, dan sikap dia sama teman-temannya, mungkin sama orang tua tadi ya, sama yang lebih muda atau lebih tua dari dia gitu, ngaruh ya. Nah, terus kalau misalnya tips nih buat orang tua untuk anak-anak yang seperti itu, atau untuk menjaga psikologi anak nih supaya tetap sesuai dengan usianya, atau dengan atau berjalan dengan normal lah, supaya bisa tetap beraktivitas dengan baik juga si anaknya ini, gimana? Jadi kalau kita bicara tips, itu tadi penggunaan waktunya juga diperhatikan. Kalaupun menggunakan ya nggak apa-apa, tetap dampingin anak. Jadi tetap ada interaksi 2 arah dengan anak. Misalnya, ini gambar apa? Ih, kamu lagi nonton apa? Ih, seru ya. Mereka lagi ngapain sih? Jadi kan anak terbiasa untuk selain mendengarkan, menangkap informasi, dia juga bisa mengungkapkan apa yang dia lihat. Kamu senang nggak nonton ini? Gitu. Jadi dia juga mengerti tentang emosi. Oh, gini rasanya senang gitu. Dia tervalidasi emosinya. Terus yang kedua adalah tentu memperhatikan pola makan dan pola tidur. Karena kalau anak misalnya tidurnya cukup, terus dia makannya juga udah dalam kondisi kenyang, kan untuk potensi dia tantrum itu sangat kecil kemungkinan ya. Walaupun kalau tantrum itu sebenarnya pasti ada ya. Pasti, usia 2-5 tahun itu gitu. wajar sebenarnya. Karena perkembangan emosi anak ini lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk mengelola emosinya sendiri. Jadi iya wajar sih, cuman karena ya di satu sisi biar anak itu tenang langsung dikasih handphone, sebaiknya jangan langsung dikasih, biarkan mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka rasa pada saat mereka nangis. Jangan buru-buru untuk didiamkan, jangan buru-buru untuk ngomong jangan nangis nanti kamu jelek, atau masa sih nangis, laki-laki kok nangis, iya gitu ya, suka banyak iya, sebaiknya jangan. Latih mereka untuk mengekspresikan emosi, kan mereka juga nggak bakal nangis 24 jam ya, paling berapa menit, abis itu orang tua coba bisa mengelus-ngelus belakang si anak, punggung si anak, pundaknya, terus kemudian pas udah agak tenang boleh ditanya, boleh kita ngobrol apa yang kamu rasakan, mungkin lebih baik seperti itu. Itu ya. Kamu lagi sedih ya, misalnya kita validasi emosi. Validasi emosinya, dia tuh lagi sedih, senang apa marah gitu ya. Iya. Nah, itu dia Bunda dan Ayah tips untuk gimana ngejaga emosi atau psikologi anak supaya tetap terjaga dan si anak bisa berkembang dengan baik. Nah, tadi Bu, untuk terkait durasi main gadget, kalau misalnya usia dari 0 sampai 18 bulan kan tadi kalau bisa jangan dikasih gadget dulu nih, cuma kan kalau di atas 18 bulan itu berarti mungkin bisa dikasih, cuma durasinya berbeda-beda ya berarti ya. Tiap usia itu punya durasi yang berbeda-beda dan mungkin tontonan juga ngaruh. Nah, juga termasuk tadi yang udah dijelasin sama Bu Ririn, kalau misalnya pengen tahu nih kira-kira di usia 2 tahun misalnya emosi anaknya seperti ini, nah itu tuh normal apa enggak sih? Tetap harus divalidasi ke DSA atau enggak bisa ke psikolog ya. Bisa. Gitu. Jadi kita cek semuanya. Betul, termasuk bisa juga ke Bu Ririn. Nah, Bu Ririn praktek di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Nanti untuk jadwalnya Ayah dan Bunda bisa cek di Instagram kita @rsu_hermina Ciruas. Jadwal dan info kesehatan ada di sana semua gitu. Nah, untuk close statement nih Bu Ririn, setelah kita ngobrol terkait psikologi anak ya, dari tahapan, aspek, dan tadi kita juga udah singgung terkait gadget dan teknologi. Close statement-nya gimana nih? Oke, kalau closing statement yang mau saya sampaikan adalah setiap anak itu berharga, mereka punya potensi masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jadi kalaupun memang ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi di setiap tahapnya, oke, kita tetap melihat itu, tapi jangan sesekali membandingkan dengan anak lainnya. Tapi bandingkan anak ini dengan dirinya dia yang kemarin mungkin ya, tapi bukan sama anak lainnya, dan berhenti untuk melabeli anak dengan label yang kamu pemalu, kamu nakal, kamu membangkang, karena akan diafirmasi ke dalam diri si anak bahwa oh ya udah emang saya seperti itu orangnya, dan itu kan dampaknya sampai dia tua, bukan cuma di usia anak.
Mungkin itu untuk closing statementnya. Oke, terima kasih Bu Ririn udah nyempatin waktu untuk hadir di podcast Hermina. Dan jangan lupa tadi ya untuk Mami dan Ayah, kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung ke Rumah Sakit Hermina Cirwas. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye-bye.